lagi di GP Media Channel. Seperti biasa kali ini kakak mau bahas lagi nih untuk soal UTBK 2022 subtes bahasa Inggris. Kira-kira soalnya seperti apa? Langsung aja yuk kita mulai bahas dari yang pertama. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Nah, di sini udah ada satu bacaan, jadi ya teman-teman, bacaan ini tuh buat soal dari nomor 1 sampai nomor 5. Kali ini kita akan bahas sekitar 5 soal gitu. Jadi dari satu bacaan yang sama ya. Nah, ini kita ambil soalnya benar-benar asli dari soal 2022 kemarin, dan harapannya sih teman-teman bisa belajar terus bisa jadiin salah satu kisi-kisi kali ya untuk UTBK 2023. Oke. Kalau gitu kita jangan dulu baca bacaannya, kita ke soal dulu. Nah, ini soal yang nomor 1, the paragraph preceding the passage most likely discusses bla bla bla. Jadi ini menanyakan tentang kalau kita mau bikin paragraf sebelumnya, preceding itu paragraf awal gitu ya, sebelum dari bacaan tersebut, maka dia akan mendiskusikan tentang apa. Artinya nih, coba teman-teman lihat di sini ya. Ini kan paragrafnya ada berapa? 1, terus ini 2, ini 3, ini 4 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau bikin satu paragraf lagi tapi ada di sini nih. Nah, paragraf barunya itu di awal. Kira-kira ngomongin apa sih topiknya? Nah, gimana cara nyarinya? Sebenarnya gampang aja teman-teman. Kalau yang namanya kita mau tahu topik per paragraf, sama kayak kita menentukan kalimat utama. Jadi penting banget buat kita tahu dulu nih kalimat utama dari paragraf yang sebelum ini nih apa gitu ya. Berarti kita harus tahu topik dari paragraf 1 supaya paragraf di depannya itu nyambung sama paragraf 1 yang ini ya. Berarti, nah gimana nih Kak cara nyari kalimat utama atau topiknya? Seperti biasa nih ya, kalau misalkan teman-teman nyari yang namanya topik atau kalimat utama gitu ya, kalimat utama, biasanya kita bisa lihat di awal atau di akhir paragraf ya. Karena ini kita mau tambahinnya di depan, berarti kita lihat dari kalimat awalnya, paragraf 1 yang udah ada. Nah, coba kita lihat di sini ya. Teman-teman bisa baca kalimat pertamanya itu dari sini sampai ini ya, that wish. Oke, boleh nih kita artiin dulu ya. Nah, ini juga sebenarnya salah satu PR nih teman-teman ya. Meskipun kita nggak punya vocab yang terlalu banyak, tapi seenggaknya kita tuh harus punya sedikit aja kata-kata yang kita ngerti gitu ya dari bahasa Inggris terus ditranslate ke bahasa Indonesia. Nah, di sini ada researchers. Researchers itu artinya peneliti ya. Jadi para peneliti itu sudah debunked itu semacam menyanggah gitu ya, menolak atau ya tidak setuju dengan hal ini yang menyangkut tentang myth. Myth itu dalam bahasa Indonesia sama kayak mitos ya. Oke, jadi para peneliti sudah menyanggah tentang mitos yang mengatakan bahwa extreme sportmen and women, laki-laki dan perempuan yang ikutan atau yang melaksanakan olahraga ekstrim gitu ya, atau biasa kita sebutnya olahragawan dan olahragawati yang melakukan olahraga ekstrim itu are adrenaline junkies with a death wish. Adrenaline junkies itu kayak pecandu adrenalin, itu orang yang terobsesi sama adrenalin, with a death wish, dengan harapan kematian ya, karena kan kalau olahraga ekstrim berarti konsekuensinya adalah kematian gitu ya. Berarti ini ngomongin tentang sebuah mitos yang berhubungan sama olahraga ekstrim. Oke? Berarti paragraf sebelumnya kalau kita mau bikin itu harus berhubungan juga sama topik yang sama seperti ini. Kalau kita lihat di ABC-nya, sebenarnya teman-teman bisa langsung pilih jawabannya yang dodol, D. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata rumors. Rumors itu kan kalau bahasa Indonesianya rumor ya. Rumor itu kan sesuatu yang tidak jelas kebenarannya, alias sama aja kayak mitos gitu. Jadi kalau kita artiin nih, yang D itu circulating sportsmen and women rumors about adrenaline junkies. Circulating tuh kayak circle tuh kayak siklus gitu ya. Jadi dia ngomongin tentang
persebaran atau tentang ya berita-berita yang ngomongin tentang rumor sportman dan woman itu, tentang adrenalin junkiesnya tadi ya. Jadi jawabannya sesuai dengan topik yang ada di kalimat sebelumnya, di paragraf sebelumnya gitu ya. Kalau yang lainnya kita nggak ngomongin tipe dan contoh olahraga ekstrimnya, kita juga nggak ngomongin tentang insiden apa yang berhubungan sama atlet ya. Terus juga kita nggak ngomongin tentang bertambahnya orang-orang yang ikutan ekstrim sport, dan juga kita nggak ngomongin tentang accident-nya juga di sini ya, atau kayak kecelakaan atau lain sebagainya. Oke? Gitu ya. Jadi itu untuk nomor 1 jawabannya yang D. Nah, sekarang kita ke nomor 2. Tadi sempat aku omongin juga nih ya. Ini dia nanyain tentang the word debunked in paragraph 1 in the passages closest in meaning to bla bla bla. Jadi dia nanyain tentang makna kata dari debunked atau sinonimnya lah gitu ya. Debunked itu, debunk itu kalau misalnya kita artiin ke bahasa Indonesia artinya tidak setuju ya, atau bisa juga menyanggah gitu ya. Mana di sini dari ASAPE yang sama nih arti katanya. Kalau corrected itu artinya mengoreksi ya. Kalau mengoreksi kan berarti membenarkan, membetulkan, memperbaiki gitu ya. Disproved ya. Proof itu artinya meyakinkan. Kalau disprove berarti nggak yakin. Ya artinya disprove itu sama aja kayak menyangkal. Ya. Neglected artinya mengabaikan. Terus discontented artinya tidak puas ya. Deconstructed ya artinya dekonstruksi. Dekonstruksi itu berarti penurunan biasanya ya. Oke, berarti dari sini aja sebenarnya teman-teman udah bisa tahu ya, jawabannya udah pasti yang B. Menyangkal itu kan artinya menyanggah atau menolak atau nggak setuju dengan pendapat itu gitu ya. Tadi debunked itu kan adanya di sini nih. Nah, adanya di sini kan debunked. Tadi di sini tuh artinya peneliti dia menyanggah mitos tentang olahraga ini. Berarti kan dia nggak setuju, dia pengen membantah itu. Akhirnya jawaban yang tepatnya ya menyangkal gitu ya. Oke, itu untuk nomor 2 aja. Nanti kalau di 2023 kemungkinan soal-soal tipe seperti ini ya, nomor 1, nomor 2 juga bisa jadi keluar ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3 dan nomor 4 di sini. Kita lihat nomor 3 dulu. From paragraph 1, the author of the passage is trying to convey that bla bla bla. Convey. Convey itu sama kayak tell gitu ya. Dari paragraf 1, penulis di bacaan tersebut itu mencoba untuk menjelaskan tentang apa, mencoba untuk membahas tentang apa sih gitu ya. Nah, ini berarti kita lihat lagi paragraf 1 tadi ya. Paragraf 1 tuh kan yang ini nih teman-teman. Nah, tadi kita udah bahas kalimat pertamanya kan. Kalimat pertama ini dia ngomongin tentang mitos ya. Tapi si penelitinya ini nggak percaya sama mitos itu gitu kan. Oke, berarti apa yang peneliti ini atau penulis ini coba untuk sampaikan? Berarti kita lihat kalimat selanjutnya. Di sini ada according to Professor Brymer from Leeds Beckett University. Oke, berdasarkan profesor ini ya, Profesor Brymer dari Universitas Leeds Beckett ini, there had been a gross misunderstanding. Ini tuh ada kesalahpahaman yang lumayan mendasar gitu katanya ya. Of what motivates, tentang apa yang jadi motivasi orang-orang, people, to take part in extreme sport, untuk melakukan olahraga yang ekstrim itu. Jadi ada kesalahpahaman dari segi motivasinya orang untuk ikutan olahraga ini. Terus selanjutnya ada lagi, terakhir ya, many write it of as an activity for adrenaline junkies. Jadi banyak orang-orang yang sudah menuliskan itu tuh sebagai kecanduan adrenalin, aktivitas dari segi kecanduan adrenalin. Padahal mungkin motivasinya itu sebenarnya nggak hanya itu gitu ya. Jadi yang mau dicoba untuk diberitahukan di teks ini di paragraf 1 tentang kesalahpahaman itu ya. Jadi kalau di sini nomor 3-nya kita lihat dulu. Ini kan jadi ada mitos, tapi mitosnya disanggah karena menurut mereka ada kesalahpahaman. Itu yang mau disampaikan. Berarti kalau kita lihat, kalau yang A itu udah salah ya. Doing extreme sport may cause death. Ini kemungkinan bisa menyebabkan kematian. Bukan itu yang mau disampaikan. Kalau itu kan dia bilangnya mitos ya tadi ya. Terus apalagi? Extreme sport can lead to addiction to adrenaline.
Jadi sport ini, olahraga yang ekstrim ini bisa membawa kita ke kecanduan adrenalin. Ya sama kayak tadi ya. Itu kan yang di sini salah pahamnya tuh di situ. Jadi yang dibilang salah pahamnya itu ya, gross misunderstandingnya itu adalah, kalau teman-teman belum dapat poinnya gitu ya, ini tuh ada di motivasinya kan tadi apa. Nah motivasinya itu, kalau mitosnya, ini mitos, dia bilangnya adrenalin junkies gitu ya, kecanduan. Padahal sebetulnya tidak hanya itu gitu, ini tapi mitosnya ini gitu ya. Jadi yang mau dicoba untuk diberitahukan adalah yang ini, bahwa itu tuh salah paham loh, motivasinya tuh bukan cuman itu gitu ya, bukan karena kecanduannya. Jadi yang B salah ya. Terus yang C itu juga nggak terlalu penting ya. Kalau yang C dia cuma bilang extreme sport itu bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Itu semua orang juga udah tahu kan, di sini soalnya udah dibilang ada olahragawan dan olahragawati, jadi udah pasti laki-laki dan perempuan ya. Kalau yang D, extreme sport are only played by adrenaline junkies, sama aja ini kayak yang B ini tuh ya, salah kan, kita nggak ngomongin tentang adrenaline junkiesnya tadi ya, bukan itu. Yang betul berarti yang E. Motivation of extreme sports athletes have been mistaken. Ini kan ada kata mistaken ya. Mistaken itu kan berarti salah. Salah paham juga sama aja. Berarti ini dia ngomongin tentang misunderstandingnya di sini ya. Gitu. Jadi untuk nomor 3 jawabannya yang E. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. The author describes the intention behind people's participation in extreme sport most effectively in paragraph bla bla bla. Jadi ini ngomongin penulis mendeskripsikan atau menggambarkan intention itu sama kayak motivasi ya. Berarti penulis menjelaskan atau menggambarkan motivasi orang-orang ikut dalam olahraga ekstrim itu lebih efektifnya di paragraf berapa. Tadi kan di sini ada nih motivasi ya. Motivasi ini dari paragraf 1 kan. Tapi sebenarnya kalau paragraf 1 tuh nggak ngomongin motivasinya apa, cuman dia ngomongin ada misunderstanding. Nah, ngomongin yang lebih jelasnya di mana? Adanya di paragraf 2. Ya, di sini nih dia bilang orang-orang yang ikut di extreme sport, dia itu adalah orang-orang yang pengambil resiko dan tidak bertanggung jawab. Tapi di sini dia bilang lagi, they usually do the activity to have life enhancing experience. Jadi pengen punya pengalaman seperti ini. Terus juga banyak lagi di bawah-bawahnya. Jadi untuk yang ngejelasin motivasi banyaknya di paragraf ke-2. Kenapa sih mereka mau ngelakuin olahraga ekstrim itu ya? Oke, nah sekarang soal terakhir. Ini kita lihat according to Professor Schweitzer, examining people's behind doing extreme sports can aid us in making sense of humans. Jadi menurut Profesor Schweitzer, examining tuh kayak memahami atau mencari tahu ya. Mencari tahu atau memahami juga bisa ya. Ya, mencari tahu atau memahami tentang titik-titik dari orang-orang itu yang melakukan extreme sport dapat membuat kita, aid juga sama aja artinya memahami ya. Dapat membantu kita untuk memahami bagaimana menjadi seorang manusia gitu. Ini kita cek aja di teks ya tentang profesor ini, Schweitzer. Nih, Profesor Schweitzer ya. He said, understanding motivations for extreme sport ya, berarti memahami motivasi orang untuk melakukan olahraga ekstrim was important. Itu penting ya. To understand human, untuk memahami manusia. Berarti ini kan sama kan kalimatnya kayak ini ya. Artinya apa yang dicari tahu di sini? Jawabannya adalah motivasi seseorang. Nah, motivasi itu apa? Tadi kan motivasi itu sama aja kayak intention tadi ya. Tapi ada lagi nih selain intention. Di sini ada drive. Drive itu artinya dorongan. Kalau concern itu artinya peduli ya. Courage itu artinya berani. Pleasure itu artinya kepuasan. Kalau excitement artinya kegembiraan. Nah, mana yang lebih cocok di sini? Jawabannya yang A, drive. Drive itu dorongan. Kan motivasi itu sama aja kayak dorongan ya. Gitu, dorongan atau ininya drive. Ya,
Gitu aja. Jadi untuk nomor 5 jawabannya yang drive. Examining people's drive behind doing active sport can aid us in making sense of human, ya. Jadi teman-teman untuk soal yang kali ini kita lebih banyaknya vocab ya. Dari nomor 5 ini vocab, terus nomor 2 juga vocab ya. Dan ini bisa teman-teman latih dengan sering latihan soal juga gitu ya. So itu aja teman-teman untuk pembahasan soal UTBK subtes bahasa Inggris kali ini. Semoga bermanfaat and see you on the next video.